untuk episode 2. Akhirnya beres satu season 2, season 3. Waktu kita habis pada scrolling ataupun pada serial-serial yang menghabiskan banyak sekali waktu. Tapi kita semangat ketika membaca buku di awal-awal. Nah, barangkali salah satu kendalanya adalah kita tidak mengatur waktu. Kita tidak memiliki strategi timing yang cukup agar membuat kita konsisten di waktu yang sangat lama. Makanya sobat-sobat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Sorry sobat-sobat, ini kawan-kawan, saya nggak tahu settingannya gimana. Jangan coret-coret slide-nya karena ini mengganggu konsentrasi sobat-sobat yang lain. Oke. Ada beberapa cara yang bisa kita adopsi untuk menjadikan diri kita itu lebih nyaman saat membaca tapi tetap konsisten. Karena kadang-kadang ketika manusia itu terlalu semangat, seluruh energinya dihabiskan sekali duduk, setelah itu energinya habis untuk 3 hari ke depan udah gak semangat lagi karena terlalu lelah. Di antara caranya adalah Pomodoro, bukan Podomoro ya. Pomodoro teknik. Pomodoro teknik ini dikembangkan untuk membagi durasi waktu dengan potongan atau chunk 30 menit. 25 menit fokus deep work, 5 menit break. Tapi breaknya break sederhana, break singkat. Minum, saya sarankan 5 menit itu berdiri, peregangan, tarik nafas, dan minum air putih. Jangan lebih dari 25 menit. 25 menit itu handphone dimatikan, disimpan di saku kita, di tas kita, bahkan benar-benar mati kalau bisa. Tahan di awal-awal seperti orang yang sakau, di awal-awal seperti orang yang ketagihan, kecanduan, dan dia sudah benar-benar sakau, pengen gitu, kayak pengen obat-obatan, pengen alkohol, sama seperti itu addictednya handphone itu. Tapi Anda harus bisa melawan godaan itu. Simpan handphone tanpa memegang, jauhkan handphone. Kalau misalnya Anda membaca dalam bahasa Indonesia yang tidak butuh terjemahan, berarti kan nggak butuh laptop, nggak butuh terjemahan. Kalau bahasa Inggris mungkin butuh terjemahan. Anda mau ngetik di handphone atau ngetik di laptop. Saya sarankan di laptop, jangan di handphone. Karena kalau di handphone, Anda mencari terjemahan di Google Translate di handphone, begitu melihat ada notifikasi, tergoda untuk melihat notifikasi. Begitu melihat notifikasi, pikiran kita udah menyeberang ke dunia yang lain, sulit lagi kembali ke satu teks yang sedang kita baca. Maka simpan handphone, maksimal paling banter pakai laptop. Jangan buka aplikasi, jangan buka halaman lain, hanya Google Translate. Tapi kalau Anda membaca bahasa Indonesia, tutup seluruh gadget. 25 menit aja. 25 menit baca, 5 menit istirahat, minum, peregangan, lanjut lagi kalau mau 25 menit. Istirahat lagi 5 menit, 4 series. Jadi 4 series itu 2 jam. Deep work 2 jam. Setelah itu boleh istirahat setengah jam. Longer break. Istirahat setengah jam, nah buka handphone silahkan. Lihat notifikasi, yang lain-lain boleh. Refreshing dulu. Makan, istirahat, atau kerjakan yang lain. Nanti kalau ingin membangun lagi pola belajar, kalau Anda melakukan 2 jam ini di pagi hari, nanti siangnya boleh 2 jam lagi atau malam 2 jam lagi. Tapi jangan mencoba di awal-awal belajar langsung 6 jam sekaligus. 6 jam sekaligus. Iya bisa 3 hari. Tapi kalau nggak kuat, kita akan lelah sendiri, akan burn out. Pada akhirnya nggak bisa konsisten. Yang paling penting itu kalau kata Nabi Muhammad, afdalul a'mali adwamuha wa in qalla. Amal terbaik adalah yang paling konsisten walaupun dikit-dikit. Nah, Nabi Muhammad tidak memberikan teknis bagaimana dikit-dikitnya. Ketika ada sahabat-sahabat yang ibadahnya terus-terusan, kerjanya terus-terusan, kata Rasulullah, santai aja. Sa'atan fasa'atan. Sedikit-sedikit ganti suasananya. Tapi Rasulullah tidak memberikan tekniknya. Tekniknya kenapa nggak diberikan? Ya bebas. Tiap budaya, tiap tugas, tiap beban pekerjaan beda-beda. Nah makanya beberapa ahli pendidikan, ahli tentang learning strategy menyarankan pembagiannya itu ya 25 menit dengan 5 menit break. 4 session. Setelah itu baru longer break. Nah, Anda bisa mengatur waktu terserah Anda. Jadi 4 session itu pagi dengan malam atau siang dengan malam atau pagi dengan sore terserah. Yang jelas jangan sekaligus. Makanya ini penting mengatur jadwal ini. Nah, yang kedua, bacaan-bacaan yang kita sudah khatamkan, buku-buku yang kita baca itu tidak otomatis akan terserap oleh memori jangka panjang
lalu juga kita akan ingat terus. Enggak. Karena otak juga punya mekanisme untuk melupakan memori. Fungsinya baik. Melupakan itu baik. Karena kalau misalnya kita nggak pernah lupa, bayangan. Banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan kita ingat terus. Kita akan trauma, kita akan sedih, kita akan stres. Badan kita akan merespon semua hal yang tidak nyaman. Makanya melupakan itu adalah mekanisme untuk self protection. Tapi yang bahaya adalah kita melupakan hal-hal yang padahal penting, berharga, kita lupakan. Kita melupakan janji, kita apalagi melupakan komitmen dengan pasangannya. Kita melupakan ilmu, kita melupakan bahan ujian, kita melupakan riset-riset data-data yang kita butuhkan untuk presentasi. Kita lupakan buku-buku yang sudah kita fahami untuk kita sampaikan dalam pidato orasi. Kan itu signifikan, merugikan. Jadi melupakan itu adalah bagian dari proteksi tubuh. Tapi kalau kita melupakan hal yang penting, nah itu kan berarti ketidakproduktifan kita dalam mengelola learning time. Nah, salah satu caranya adalah kita membuat space interval learning. Jadi kita bikin beberapa jadwal untuk mengulangi lagi. Kalau bahasa Arabnya murojaah. Satu topik itu perlu kita baca ataupun kita pelajari beberapa kali di waktu yang berbeda-beda, sahabat-sahabat. Di waktu yang berbeda-beda. Jadi jangan terus-terusan membaca tema baru terus. Tema baru, buku baru, enggak. Kadang-kadang ada buku-buku yang perlu kita baca ulang setelah misalnya seminggu. Satu buku setelah seminggu, baca ulang harus seluruhnya. Baca skimming sedikit-sedikit, nanti setelah sebulan, setelah setahun. Makanya berinteraksi dengan buku sebagaimana ini sahabat, dicoret-coret nggak apa-apa. Jangan pernah kita punya obsesi menyelesaikan sebanyak mungkin buku, hanya orientasinya itu finishing from chapter A, chapter 1 dengan chapter terakhir, chapter 30. Kalau udah beres, segera buku yang baru lagi. Setelah itu kita pasang status di WA atau di Instagram. Alhamdulillah tahun ini menyelesaikan 50 judul buku. Apa gunanya 50 judul buku kalau nggak membangun apa-apa? Kalau nggak membangun pemahaman, konsepsi, atau tidak menghasilkan proyek apapun. Proyek itu tidak selalu berbentuk buku, tidak selalu berbentuk karya tulis, tidak selalu berbentuk misalnya presentasi. Proyek itu bisa jadi Anda memahami satu topik, itu proyek. Atau Anda mengerjakan satu misi bisnis, itu satu proyek. Yang bahan-bahannya adalah buku. Maka jangan sobat-sobat kita terobsesi terlalu ingin menyelesaikan banyak buku, enggak, tapi fokus menyelesaikan proyek sehingga satu buku yang dibutuhkan dalam proyek itu mungkin kita baca beberapa kali dengan interval yang berbeda-beda. Masuk strategi yang keempat, return to paper books, kembali ke buku yang kertas. Kenapa nggak PDF, sobat-sobat? Kita ini sekarang mendapatkan stimulus terus, atau tepatnya iklan ya, propaganda iklan bahwa semakin Anda itu terkoneksi dengan teknologi, semakin hidup Anda mudah, nyaman, semakin Anda berkualitas. Belum tentu sobat-sobat, belum tentu. Kenapa? Karena orang yang bicara seperti itu kadang-kadang banyak sekali kepentingan yang berkelindan, banyak sekali motif-motif yang memang nyampur, yang ketika dibicarakan kan mereka tidak akan bicara dalam konteks duit. Ayo kalian harus baca seperti ini karena kalian akan membuat kami untung, subscribe, kalian akan beli gitu. Mereka akan ngomong kayak gitu. Mereka akan menggunakan bahasa-bahasa yang indah seluruhnya, yang kita harus sadar dalam setiap fasilitas selalu ada risiko yang kita korbankan. Kaidah pertama yang tadi saya ajarkan. Maka sobat-sobat, betul memang membaca PDF itu ada manfaatnya praktis. Paperless istilahnya itu, paperless. Ada juga yang punya alasan, ini kan proteksi alam, environment, biar kita tidak banyak mencetak kertas, tidak memprintnya, itu menjaga kelestarian alam kita. Stop this hypocrisy, sobat-sobat. Menurut saya itu kemunafikan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang pada dasarnya jauh lebih signifikan untuk menjaga alam, tapi tetap kita lakukan, padahal itu nggak signifikan. Kita lakukan, tapi itu nggak terlalu penting. Misalnya, apa
apa gunanya makan chips? Apa gunanya makan snack? Apa gunanya makan permen-permen gitu? Sedangkan mereka memproduksi makanan-makanan yang tidak bergizi itu dengan plastik, dengan botol, menggunakan alam juga. Tapi hal-hal yang tidak kita butuhkan tetap kita konsumsi. Lalu hal-hal yang kita butuhkan kita langsung pakai alasan proteksi alam, jangan print buku. Padahal membaca buku itu bagian dari cara kita mengembangkan pengetahuan yang nanti manfaatnya juga untuk umat manusia. Memang sahabat-sahabat pasti ada risiko. Jadi risikonya apa ya? Banyak kertas yang dipakai. Banyak kertas yang dipakai, kita menggunakan print out itu, mengprint kertas itu dari pohon dari hutan. Itu konsekuensinya ada gitu. Tapi konsekuensi tersebut lebih minim dibanding konsekuensi yang lain yang sifatnya itu leisure time, yang sifatnya itu hiburan, yang sifatnya itu nggak signifikan. Jadi kalau misalnya Anda, ini saya mencoba memberikan jawaban sebelum ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal dalam pikiran, menjadi mental block. Kalau Anda termasuk orang yang idealis, menjaga lingkungan, lakukanlah pada hal-hal yang jauh lebih signifikan. Hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang komplementer ya, hal-hal yang memang tambahan, hal-hal yang memang tidak esensial, tapi itu menggunakan resource alam, itu yang dihilangkan dulu. Tapi kalau khusus membaca, yang nanti manfaatnya lebih besar dibanding risiko mengambil dari pohon, nggak apa-apa, lakukan menurut saya. Karena kita tidak bisa menjadi orang-orang yang benar-benar kalau mau total, jangan pakai laptop, jangan pakai listrik, karena itu menggunakan batu bara, menggunakan energi. Udah hidup di hutan aja gitu. Hidup di seperti orang-orang Amish di Amerika, nggak pakai listrik. Jadi nggak se ekstrim itu juga. Menurut saya ini masih dalam batas wajar. Asalkan Anda tidak menghambur-hamburkan kertas untuk hura-hura kan, untuk yang aneh-aneh. Ini kan untuk belajar. Print, baik itu artikel, jurnal, paper, PDF, print menjadi kertas atau baca dari buku asli. Kenapa? Ada banyak alasan. Cara kita memahami sesuatu itu disuplai oleh yang namanya sensor. Sejauh ini kan kita mengidentifikasi ada 5 sensor kan. Sensor kita itu penglihatan, visual, ada auditori, telinga ya, pendengaran, lalu juga ada pengecap, lidah, ada indera peraba juga, kulit, ada indera penciuman. Dengan indera-indera ini sahabat-sahabat, kita mempelajari banyak hal. Ketika kita belajar melalui buku kertas, indera-indera ini akan terstimulus lebih baik dibanding lewat digital, yang nanti akan saya jelaskan dengan lebih detail. Dan untungnya ketika kita baca buku itu kita bisa melakukan hand annotation, dan ini perlu dilakukan dengan disiplin. Ide-ide kita itu berseliweran ketika kita membaca halaman demi halaman, baris demi baris. Yang ide tersebut itu belum menancap dalam pikiran, karena sebuah ide itu akan benar-benar akan mengkristal kalau kita memikirkannya berulang-ulang, apalagi sampai menuliskannya, terus mendiskusikannya, merencanakannya, itu akan jadi ide yang kuat. Tapi ketika kita membaca, ide-ide itu kalau dalam bahasa Ibnu Qayyim al-Jauziyah masih dalam konteks al-khatirah, lintasan pikiran, belum menjadi ide. Nah, lintasan pikiran adalah awal dari ide. Jadi begitu kita membaca dan lintasan pikiran itu terbang, nggak diikat, wah kita kehilangan banyak hal berharga dalam hidup. Manusia itu membaca dengan lensa yang dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya. Misal, Anda membaca sebuah teks, misalnya tentang syarat kemajuan sebuah bangsa adalah adab dari generasi muda untuk menghormati kekayaan sejarah negerinya sendiri. Nah, Anda membaca teks seperti itu dalam sebuah buku. Pengalaman Anda sebagai orang Sunda, orang Minang, atau orang Prancis, atau orang Mesir, itu beda cara memahami teks itu. Orang Prancis lalu memahami tentang, oh iya, warisan tradisi dari revolusi Prancis yang dia pahami. Orang Sunda, oh peribahasa-peribahasa dan ajaran dari orang tua saya. Orang Minang tentang filosofi merantau macam-macam misalnya. Jadi setiap orang membaca satu teks kalimat, terbayang lintasan pikiran yang berbeda-beda. Tiap orang berbeda-beda pasti idenya. Nah, saat itulah ide berharga dari seorang pembaca
yang pasti akan berbeda dengan pembaca yang lain. Itu yang perlu direkam. Kalau Anda merekamnya itu dengan Microsoft Word, dengan aplikasi, kelamaan sobat-sobat. Kelamaan. Disinilah pentingnya hand annotation. Membuat catatan, mau di pinggir, mau di bawah, mau coret-coret, atau mau di buku terpisah, terserah. Tapi saran saya, tahapan awal sebelum pembentukan ide, saya tidak berbicara tentang pembentukan ide hari ini. Karena itu tema yang lain ya, mungkin di sesi yang lain akan saya sampaikan. Tapi sekarang adalah pengumpulan dulu lintasan pikiran, tulis langsung di sebelah teks atau sebelah paragraf atau di halaman yang dimaksud. Di situ coret-coret, nggak masalah. Buku itu dicoret-coret, dilipat, digaris bawahi, dikasih stabilo, dikasih tanda, dikasih stiker, dan dikasih catatan. Nah, ini powerful sekali. Suatu hari Anda akan mendapatkan catatan-catatan itu sebagai warisan intelektual yang Anda sendiri nggak nyadar. Oh, saya pernah punya ide ini ya, pernah kepikiran ini ya. Nanti Anda akan lupa dengan ide itu sendiri, dijamin. Tapi walaupun Anda lupa, ide itu nggak hilang kalau dicatat. Maka biasakanlah ketika membaca itu disertai dengan pena, bukan pensil. Bukan pensil. Nanti saya jelaskan ya, suatu hari ya, perbedaan pena dengan pensil. Jadi bikin catatan di buku tersebut, jangan di buku yang lain. Nah itu kembali ke buku kertas. Kalau ke PDF nggak bisa sobat-sobat di PDF. Ketika Anda membuat catatan di PDF, tidak ada unsur emosinya, tidak ada unsur sensori. Sensor dari tangan, indera peraba kita itu tidak bergerak untuk membuat goresan-goresan pena di buku tersebut. Anda akan membuat catatan yang sangat flat, yaitu PDF-nya akan diblok warna merah, warna hijau. Nanti kasih annotation, catatannya entah kemana nanti hilang juga, tersebar di mana-mana. Filenya misalnya kedelete atau filenya itu lupa kita nyimpannya, bingung juga nanti. Walaupun boleh-boleh saja sahabat-sahabat. Tapi nanti saya akan kasih tahu di sesi yang lain bagaimana mengumpulkan banyak ide itu menjadi tulisan yang sistematis melalui aplikasi. Namanya Obsidian. One day saya bikin sesi tentang itu. Tapi sekarang kita soal baca dulu ya. Maka saran saya back to basic. Kembali ke buku kertas. Mahal. Coach, buku kertas. Ya modal itu. Bagaimanapun perlu ngemodal. Yang jelas saya sarankan beli buku kertas tapi jangan bajakan. Karena kalau Anda membeli buku bajakan, satu, bagi seorang muslim tidak barokah. Yang kedua, Anda sudah melanggar integritas. Bahwa kita belum apa-apa sudah melanggar hak orang lain. Sudah melanggar hak orang lain. Orang yang perlu mendapatkan haknya dari buku yang dia jual, terus Anda fotokopi, Anda scan, Anda jual lagi atau Anda beli yang bajakannya. Nah itu tidak adil, tidak jujur, tidak punya integritas. Maka usahakan yang modal. Kalau enggak ya beli buku bekas. Kalau enggak pinjem. Ya kalau punya nggak boleh dicoret-coret ya. Kalau punya nggak boleh dicoret-coret. Tapi yang jelas usahakan investasi untuk beli buku, minimal buku yang bekas. Next strategi sobat-sobat, yang kelima. Nah ini yang paling penting menurut saya adalah understanding the big picture. First ya, sebelum kita memulai baca buku, sebelum kita langsung menikmati halaman demi halaman, sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh sang penulis ini? Dia ini mau menyampaikan ide apa? Itu intinya itu, big picture itu. Saya penulis buku. Saya juga menulis. Jadi saya tahu, saya ingin menyampaikan misalnya 40 ide. Saya ingin menyampaikan 40 ide. Dalam buku Sang Pemuda itu saya menulis 40 filosofi. 40 ide ini, setiap idenya saya butuh menjelaskan argumentasi, logikanya. Saya perlu memberikan referensi yang terotorisasi. Disebutnya itu past authorized. Jadi masa lalu yang terotorisasi. Saya carikan dalil Quran, Sunnah dari para ulama misalnya yang punya reputasi. Lalu saya berikan contoh-contoh kontemporer. Nah kalau Anda bisa memahami ide saya tanpa mendapatkan seluruh contoh itu, kenapa harus membaca seluruhnya? Anda perlu membaca 40 ide terbaik yang saya berikan dengan beberapa argumentasi intinya. Beres, Anda bisa menguasai buku saya. Nah untuk memahami itu, ada penulis yang menyiapkan, ada yang enggak. Nah,
bukan salah penulis, ya kita yang perlu tanggung jawab. Memang saya akui ada beberapa buku yang memang mereka nggak peduli. Buku-buku itu halaman pertamanya jebret langsung tulisan. Halaman pertamanya itu. Daftar isi langsung aja tulisan. Nggak ada pengantar, nggak ada introduction, mukaddimah, nggak ada inti-inti, nggak ada. Langsung aja. Ya itu ya suka-suka penulis lah. Suka-suka penulis. Tapi memang ada buku yang berkualitas. Buku yang penulisannya itu rapi dan juga user friendly istilahnya. Di antaranya buku-buku Robert Greene menurut saya bagus. Buku-buku Robert Greene itu kalau daftar isi selalu ada ya. Tapi di setiap chapternya ada ringkasan, ada inti gagasan. Ketika masuk ke chapter tersebut ada inti-inti gagasannya, ada contoh-contohnya, ada analisanya. Jadi kita sudah bisa mengklasifikasi mau membaca yang mana dulu. Cuman gak setiap buku seperti itu. Kalau Anda membaca buku yang langsung ke teks tanpa ada pendahuluan, tanggung jawab kita yang mencarinya. Bagaimana mencarinya? Nah, ada beberapa langkah sahabat-sahabat. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan agar kita bisa mengoptimalkan pemahaman kita. Karena rule of memory itu sederhana. Apa yang tidak penting, apa yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu akan di skip. Tidak disimpan di memori jangka pendek. Bukan berarti hilang, tersimpan juga di memori jangka panjang, tapi mungkin susah diaksesnya. Itu bagian dari self protection. Kalau semua hal Anda ingat, otak kita akan lelah juga. Ada istilahnya itu red car theory. Kalau Anda sedang nongkrong di pinggir jalan tol, Anda ngelihat misalnya, ada banyak hal yang Anda saksikan di mobil itu, di jalan itu. Tapi Anda tidak melihat berapa jumlah mobil yang warna biru, yang warna merah, yang warna kuning. Kecuali kalau Anda dikasih instruksi, saya akan menghitung mobil warna merah. Dalam 10 menit Anda diam, Anda bisa menghitung. Oh, yang lewat tadi ada 3 mobil warna merah misalnya, ada 5 mobil warna merah. Anda akan bisa ingat. Sekarang saya tanya, sobat-sobat. Saya mengangkat tangan tadi berapa jari? Ada yang tahu nggak? Berapa jari yang saya angkat di tangan saya? Nggak ada yang nyadar. Kenapa? Karena konsentrasi Anda pada pembicaraan saya. Tapi kalau sekarang saya udah ngomong kayak gitu, ya, Anda akan tahu saya mengangkat berapa jari. Tadi saya mengangkat gini, Anda tidak memperhatikan. Tapi visual Anda melihat saya kayak gini, saya mengangkat 3 jari ini, sebetulnya masuk ke otak, cuma nggak diperhatikan. Nah, itulah rule of memory. Jadi kita hanya mengingat sesuatu yang kita anggap penting, kita perhatikan. Walaupun kita lihat, kalau kita nggak anggap penting, masuk ke otak kita, mata Anda melihat Muhammad Alfandi mengangkat 3 jari, masuk ke otaknya, tapi tidak disimpan dalam memori jangka pendek, simpan aja di memori jangka panjang, nggak dianggap. Nah, seperti itulah setiap kita fokus pada sesuatu, maka itu akan kita perhatikan dan akan kita ingat. Ketika saya bilang, lihat jari saya, sekarang ketika saya mengangkat jari, Anda akan tahu. 5 menit lagi saya tanya, tadi saya mengangkat jari berapa? Anda akan tahu saya mengangkat kayak gini, 2. Nah, begitulah ketika kita membaca teks dalam buku, sobat-sobat. Kalau kita nggak tahu, ini buku tentang apa, ngomongin apa, berguna atau enggak, tidak mengerti big picture-nya, halaman demi halaman, baris demi baris kita lost. Ngomongin apa sih? Nggak ngerti. Karena kita tidak tahu apa yang sebetulnya kita cari. Maka kita bangun sendiri. Bagaimana caranya mencari big picture itu? Ada banyak langkahnya. Yang paling sederhana adalah baca introduction. Pengantar sebuah buku. Walaupun saya akui tidak semua buku memberikan pengantar yang bagus. Ada buku yang pengantarnya itu basa-basi. Terima kasih kepada editor saya, terima kasih kepada pihak. Itu basa-basi. Kalau biasa yang kayak gitu itu dikata pengantar aja, bukan di introduction. Tapi ada orang yang menulis introduction itu isinya basa-basi. Nah, tapi kalau misalnya Anda mendapatkan introduction yang bagus, itu bersyukur. Introduction itu harusnya memang ya isinya adalah saripati buku ada di introduction. Kalau bukunya ada 20 bab, 20 ide itu dijelaskan dalam introduction. Sehingga Anda paham, oh buku ini berbicara tentang tema A. Anda membaca buku judulnya Collapse, karangan Jared Diamond. Oh buku ini tentang berbagai pola masyarakat yang runtuh, hancur di berbagai peradaban ini.
Oke, saya ingin tahu dulu peradaban di Mesopotamia. Saya ingin tahu peradaban di Eropa abad pertengahan hancurnya kayak gimana. Anda udah tahu arah pikiran sang penulis buku, baru mencari isi bukunya. Nah, ketika Anda sudah membaca introduction, Anda akan memahami secara utuh. Begitu Anda mulai membaca bukunya, tidak harus membaca dari chapter 1. Langsung aja ke chapter yang Anda inginkan. Ini salah satu cara untuk memahami big picture. Yang lain ada. Anda membuat mind map sendiri untuk membuat big picture itu. Bisa Anda bikin sendiri atau bisa searching. Kalau Anda ingin bikin sendiri, sederhananya, Anda baca daftar isi. Lalu Anda gambarkan ulang. Daftar isi yang Anda baca itu tidak akan Anda ingat sama sekali. Karena itu bukan ide Anda. Bukan milik Anda ide itu milik penulis. Tapi begitu daftar isi itu Anda tulis ulang dalam bentuk peta pikiran. Oke, ini ada 10 bab, 10 chapter. Judul bukunya di tengah-tengah. Saya baru baca judulnya Brain Rules. Brain Rule, tulis tengah-tengah. Ada berapa bab? Anda tulis ulang setiap chapternya, daftar isi tersebut dengan 1 halaman, maka ide itu sudah menjadi milik Anda. Kenapa? Anda sedang berpetualang mencari informasi, mencari ide dari setiap bab yang sudah Anda tulis itu. Dari 10 chapter yang Anda tuliskan dalam mind map, Anda akan masuk ke petualangan mencari informasi, data, dalil, logika, riset-riset yang mengisi setiap chapter tersebut. Maka interaksi Anda dengan buku tersebut udah mulai naik level. Karena Anda sedang berpetualang menjalankan sebuah misi to accomplish a mission, memahami 10 ide tadi. Kalau dari 10 ide itu saya hanya butuh 3 ide, yang 7 ide yang lain gak usah dibaca. Karena mengikuti rule of memory, yang tidak penting, gak Anda butuhkan, gak akan diingat, percuma dibaca juga. Percuma beneran. Ya maksudnya percuma itu gak efisien, menghabiskan banyak waktu. Lebih baik fokus pada hal-hal yang paling relevan bagi project Anda. Nah, bikin mind map. Atau kalau misalnya ada mind map yang dibuat di internet, kalau bukunya terkenal banget, sudah ada orang-orang yang bikin mind map di luar sana. Oh, udah banyak lah. Search aja di internet. Lewat mind map yang ada di internet. Kalau buku-buku yang terkenal bestseller, biasanya mind mapnya berseliweran. Itu berguna agar Anda sebelum membaca sudah paham gambaran besar buku ini berbicara tentang apa. Ada cara lain? Ada. Dengan aplikasi. Nah, ini boleh Anda gunakan, tapi nggak cukup hanya dengan aplikasi. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah Blinkist. Saya install Blinkist itu. Aplikasi Blinkist. Entah berapa puluh buku dalam setahun yang saya selesaikan itu. Dengan aplikasi Blinkist biasanya satu buku itu dirangkum menjadi 10 sampai setengah jam. Buku itu kalau dibacakan, kalau audiobook murni, ada namanya Amazon Audible. Audible itu audiobook di Amazon, kita subscribe. Seluruh bukunya dibacakan. Ada yang 9 jam, ada yang 13 jam, boleh-boleh aja kalau Anda ingin detail. Tapi sama dengan baca buku, kalau Anda tidak mengerti secara keseluruhan ini mau ngomongin apa, begitu Anda mendengarkan 1 jam pertama dari 13 jam audiobook, Anda akan lost juga. Ngomongin apa sih, bingung. Jadi hal pertama tetap sebelum membaca ataupun mendengarkan audiobook yang lengkap, saran saya, dengarkan dulu overview rangkumannya. Menurut saya salah satu yang cukup powerful adalah aplikasi ini Blinkist. Ya memang perlu subscribe, bayar ya setahun mungkin berapa ya, 1 juta mungkin setahun. Setahun itu. Anda dengarkan, jadi banyak buku-buku populer ya memang bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia saya belum tahu apakah ada atau enggak. Anda mendengarkan materinya misalnya buku apapun. Dari buku Jordan Peterson, buku pengembangan diri, buku ekonomi, buku politik. Nah, Anda bisa mendengarkannya 10 menit sampai 20 menit sambil Anda masak, sambil Anda jalan. Dan Anda tidak terlalu harus fokus. Mendengarkan duduk di meja enggak. Anda sambil melakukan aktivitas lain karena tujuan utamanya bukan mendapatkan informasi dengan detail atau mendapatkan ide-ide dengan rinci. Tapi fokus utamanya memberikan Anda gambaran umum. Bahkan setelah Anda mendengarkan 10 menit, 20 menit, Anda bisa membaca transkrip audionya. Di aplikasi itu Anda buka di internet, bisa Anda copy.
Anda sudah mendapatkan satu buku utuh dengan 15 menit mendengarkan audio. Tapi ini sebagai langkah awal. Begitu Anda masuk baca buku aslinya, Anda sudah punya pemandu. Anda sudah tahu, nah di bab ini sesuai dengan yang saya dengarkan lagi berbicara tentang sejarahnya nih. Di bab 2-nya lagi berbicara tentang perkembangannya nih. Anda sudah punya pemandu karena sudah tahu gambaran besarnya. Ini cara ketiga ya untuk mendapatkan big picture. Ini efektif akan mempercepat durasi Anda membaca buku tersebut dan juga meningkatkan kualitas pemahaman Anda. Karena setiap halaman yang Anda baca sudah tahu arah pikiran penerusnya kemana berkat resume ini. Langkah keempat, boleh tapi harus hati-hati adalah dengan AI summary. Tapi kalau AI tidak bisa membuat rangkuman satu buku langsung biasanya, tapi per bab. Artinya berarti Anda harus mencari file asli buku tersebut yang berupa PDF. Ini saya kasih beberapa tips ya. File PDF tersebut Anda perlu mencari, prosesnya ada agak berlapis ya. Kalau PDF, taruhlah PDF-nya 300 halaman. 300 halaman. Terdiri dari 10 bab. Berarti kan satu babnya 30 halaman kan. Nah, Anda perlu mencari aplikasi apa pula di internet yang namanya sejenis PDF splitter atau apa namanya ya istilahnya ya. Aplikasi untuk memecah file PDF. Jadi kalau 300 halaman itu lewat aplikasi tersebut pecah menjadi bab satu saja, 30 halaman aja. Jangan upload ke AI seluruh PDF-nya. Kenapa? Karena dia akan bingung nanti. Jadi seminim mungkin kasih ke AI itu satu chapter yang kita butuhkan. Lalu kita masukkan. Berarti Anda harus PR-nya nih mencari PDF aslinya. Lalu Anda pecah PDF tersebut menjadi satu chapter. Masukkan ke AI dengan prompt yang bagus. Nah, saya kasih tahu gimana sih Anda mencari prompt. Mencari prompt itu saya sering lihat ya, begitu Anda searching sekali 2 kali di internet tentang mencari prompt, tiba-tiba akan muncul di IG kan. Pelajari ABCD gitu kan di internet. Banyak yang menawarkan prompt-prompt terbaik. Saya mau kasih tahu, jangan percaya semua yang orang bicarakan tentang prompt terbaik. Jangan percaya. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya prompt terbaik itu. Prompt itu untuk setiap tugas selalu spesifik, detail, dan juga personalize. Jadi bagaimana cara mencari prompt? Sederhana. Saya kasih tahu nih, rule dalam berinteraksi dengan AI. Memang nggak praktis, nggak ada prompt yang praktis itu. Caranya adalah Anda jelaskan semua keinginan Anda ke AI. Semua keinginan Anda, saya ingin memahami chapter 1 dalam buku ini. Tapi saya ingin Anda memberikan resumenya itu dengan sangat akurat. Gak ada halusinasi. Jangan saya ditambah-tambah, murni. Dan membuat saya cerdas, membuat saya paham, membuat saya kritis. Membuat saya bisa berinteraksi. Membuat saya bisa memahami dengan sangat mudah. Istilah-istilah yang rumitnya dijelaskan dengan sangat sederhana. Nah, sebelum Anda meminta AI bekerja, pertanyaan pertama itu adalah buatkan prompt untuk mewujudkan keinginan saya ini agar saya bisa menginstruksikan kamu sesuai dengan prompt tersebut. Jadi itu pertanyaan pertama itu. Sehingga prompt yang hadir, prompt yang keluar itu bukan satu paragraf, bro. Prompt yang keluar itu, apalagi kalau Anda menggunakan cloud, prompt yang keluar itu bisa jadi 2 halaman A4. 2 halaman A4 dengan instruksi yang sangat banyak, rule-nya, apa yang nggak bolehnya, lengkap. Nah, prompt itulah yang Anda copy, Anda pakai menginstruksikan AI. Jadi apa yang kata orang, inilah prompt terbaik, jangan percaya itu, karena itu prompt general. Prompt terbaik adalah keinginan Anda dikurasi oleh AI menjadi sebuah prompt yang sangat tajam untuk memerintahkan dirinya sendiri. Setelah Anda punya prompt, nah Anda copy lagi promptnya dengan membuat chat yang baru, copy promptnya lalu upload satu chapter PDF tersebut. Barulah Anda punya teks. Oke? Teks summary dari AI. Nah, ketika Anda membaca summary dari AI, ingat yang kedua, critical thinking. Jangan dipercaya 100%. Tapi Anda perlu
menganalisanya juga dengan kritis ketika membaca itu. Jangan langsung percaya. Apalagi kalau Anda enggak membaca bukunya, lalu mengandalkan summary AI, lalu Anda jadikan sebagai bahan tulisan, bahan presentasi, Anda ajarkan, salah besar. Salah besar, saudara-saudara, kalau kayak gitu. Karena akhirnya kita men-bypass, kita mencari shortcut, tidak ada thinking, ide yang ada dalam teks tersebut bukan ide Anda, tidak pernah masuk ke dalam memori Anda. Tapi Anda sampaikan. Selain itu ketidakjujuran, yang kedua itu juga akan menumpulkan otak dalam jangka panjang. Percaya, menumpulkan otak. Kelihatannya pintar tapi kopong. Tong kosong nyaring bunyinya. Ngomongnya banyak, bagus, tapi isinya AI semua. Hati-hati. Jadi AI itu hanya berguna kalau sebagai alat bantu dengan critical thinking kita. Dan kita yang memimpin project. Tahu mau ngapain. Dan beberapa peneliti, termasuk ada peneliti ada di Cambridge, dengan cara seperti ini justru akan meningkatkan daya kognitif kita. Karena pikiran kita dikombinasikan dengan pikiran yang sangat detail, sistematis dari AI. Anyway, one day kita berbicara tentang tema ini dengan lebih detail. Tapi intinya adalah tujuan Anda konsultasi ke AI untuk mendapatkan summary big picture. Apa aktivitas utama Anda setelah itu? Ya baca buku. Setelah Anda memahami gagasan utuhnya, ya baca buku, teksnya dibaca langsung. Nggak hanya summary AI. Yang keenam sekarang sobat-sobat, multisensory reading. Strategi ini akan meningkatkan kualitas pemahaman Anda. Tadi yang saya bilang ya, 5 sense, 5 panca indera kita dipakai seluruhnya sebisa mungkin. Maka ketika Anda membaca ya boleh-boleh aja Anda mengkombinasikannya dengan yang lain. Misal dengan musik ke barok ke 50-60 beat per menit misalnya. Atau musik klasik. Ada beberapa musik Anda cari aja di YouTube. Anda cari di YouTube music for deep focus, music for deep learning, lalu download, masukkan ke handphone, ke laptop, jangan dibuka di YouTube lagi. Karena kalau Anda buka di YouTube banyak iklannya, kecuali kalau Anda beli yang premium. Banyak iklannya. Anda dengarkan, baca dengan musik itu. Musik klasik atau musik untuk yang meningkatkan fokus. Itu bagus sekali. Karena akan memberikan experience visual Anda melihat, lalu sensori tangan Anda itu menulis catatan, membuat annotation, telinga Anda mendengarkan musik dan membantu fokus, itu bagus. Nah saya paham di kalangan umat Islam masih ada yang ngomong kayak gini, ngapain mendengarkan musik klasik, lebih baik mendengarkan Quran. Nah orang yang ngomong kayak gitu nggak tahu, itu nggak tahu diri. Bagaimana mungkin Quran yang agung dibandingkan dengan musik klasik? Beda fungsi. Al-Quran itu ketika dibaca bukan sebagai back sound. Ketika Al-Quran didengarkan dengan seksama, jangan sambil nyambil yang lain-lain, dengarkan dengan fokus, fahami bacaannya, bahkan hafalkan, renungi. Bukan sebagai back sound membaca, bukan sebagai back sound untuk tidur. Beda Al-Quran itu. Jadi ketika Al-Quran Anda dengarkan dengan merotal dengan audionya, dengarkan dengan seksama. Sedangkan musik itu bukan didengarkan dengan seksama. Itu untuk men-setting gelombang otak. Men-setting gelombang otak sampai gelombang otak kita turun dari beta. Kalau bisa ke alfa, gelombang otak yang tenang. Saat itulah kita bisa membaca dengan optimal. Fokus kita akan meningkat. Jadi jangan kontradiksikan musik klasik ataupun musik-musik instrumental dengan Al-Quran. Karena itu sangat satu ya, dia berani-beraninya membandingkan Al-Quran yang mulia dengan musik. Itu bukan dua hal yang perlu dibandingkan. Ini jelas Al-Quran lebih mulia, tapi beda fungsi. Nah, untuk meningkatkan fokus dan juga daya konsentrasi, ada gelombang tertentu dalam musik yang membantu kita lebih konsentrasi agar masuk ke gelombang otak alfa. Nah, cari yang kayak gitu di internet sudah banyak. Mungkin keywordnya adalah music for learning, reading, atau deep focus. Download, Anda mendengarkan musik tersebut sambil membaca dengan volume yang agak kecil, jangan terlalu gede. Jangan pakai musik-musik yang ada liriknya ya, nanti Anda mendengarkan musik bukan membaca bukunya. Nah, lalu Anda juga bisa mengkombinasikan dengan pengalaman yang lain. Nah, pentingnya buku itu karena buku itu kan ada layoutnya, ada desainnya, mungkin ada gambarnya. Beda dengan PDF yang flat. Nah, itu akan membantu visual.
tactile. Ketika Anda membaca buku teks, itu ditulis di, saya nggak ada buku di sini sekarang. Saya coba ini aja catatannya. Ketika Anda membaca sebuah buku kertas, ini catatan saya nih. Misalnya buka, sentuhlah buku tersebut, sentuh dengan tangan atau dengan pena atau dengan penggaris atau dengan kartu nama. Disentuh sehingga ada tactile, ada indera peraba kita yang menyentuh buku tersebut, dan itu ngaruh. Bahkan di beberapa bab tekan gagasan itu. Ini asli saya nggak basa-basi. Saya melakukan itu. Tekan gagasan itu sehingga Anda punya experience di gagasan-gagasan yang Anda anggap ini wow, amazing, mind blowing. Anda menekan gagasan itu dengan jari Anda. Nah, di sini nih. Itu akan masuk ke memori lebih dibanding flat. Ketika membaca teks yang biasa, jari Anda gerak di gagasan tersebut, tekan. Kalau Anda punya pulpen, garisin. Itu garisin. Ketika Anda menggaris atau membuat lingkaran, membuat annotation, Anda sedang menggunakan visual, telinga Anda juga mendengarkan, dan Anda menggunakan sensori yang lain. Tactile. Smell. Nah, kalau smell ini ya agak sulit ya. Tapi saya juga punya pengalaman bahwa ada beberapa teks buku yang dibaca di situasi tertentu, makanya butuh perbedaan ruangan. Di situasi tertentu itu akan memberikan memori yang berbeda. Saya terbiasa membaca di tempat yang beda-beda terus. Alhamdulillah di Edinburgh itu banyak lokasi untuk baca. Ada perpustakaan utama, ada kantor politik saya, ada juga perpustakaan hukum, ada outdoor. Setiap ruangan itu memiliki smell yang berbeda-beda. Smell apa? Bau ya, bau yang berbeda-beda. Ada bau buku klasik, perpustakaan, bau ruangan, ada bau taman ya. Ada bau kendaraan di dekat jalan raya misalnya. Nah, smell itu akan mempengaruhi memori kita. Jadi ide apa yang, wow ini ide bagus yang Anda baca dalam sebuah teks buku, lalu terasosiasi dengan smell tertentu, itu akan mempengaruhi memori dibanding seluruh buku yang Anda baca, seluruh teks yang Anda baca di satu ruangan yang sama terus. Maka kalau bisa pindah di tempat yang berbeda-beda. Semakin ada smell yang sangat unik, terasosiasi dengan buku yang sedang Anda baca, semakin itu diingat. Misal sederhana nih, Anda lagi membaca buku yang sangat amazing gagasannya tentang misalnya tentang bagaimana tauhid mengubah hidup manusia. Lalu di saat yang sama istri Anda lagi masak misalnya kangkung belacan pakai terasi, kan ada smell terasinya tuh kuat tuh. Nah nanti Anda akan memahami itu, gagasan ini saya ingat banget ketika istri lagi masak, ada aroma terasi itu akan ingat itu, terasosiasi. Anda lagi baca di taman ada wangi bunga, gagasan tersebut terasosiasi dengan bunga. Makanya penting sobat-sobat untuk mencari situasi yang berbeda-beda saat membaca. Itu akan membantu pemahaman Anda. Lalu strategi yang terakhir sekarang, nomor 7 sahabat-sahabat. Bagaimana meningkatkan pemahaman membaca? Yaitu dengan membuat book konsep. Sebentar. Kita perlu mengkolerasikan, membuat koneksi dari ide-ide yang sudah kita dapatkan dari berbagai buku yang sudah kita baca dalam sebuah peta pikiran yang lebih baru. Jadi kalau tadi kita bikin peta pikiran untuk satu buku, sekarang kembali ke proyek kita. Proyek kita itu ingin membangun apa sih? Misal saya kasih contoh. Saya ingin membuat sebuah materi tentang hijrah Rasulullah, hijrah Nabi Muhammad. Saya baca 40 buku misalnya. Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Bukhari, Said Hawa, Safi Rahman Al-Mubarakfuri, Ramadan Al-Buti. Berbagai versi buku ini enggak seluruhnya saya baca. Saya baca hanya bab tentang hijrah Nabi Muhammad. Saya korelasikan seluruhnya. Dari buku yang ini saya dapat data A, data B, data C. Semuanya saya koneksikan sehingga saya punya gagasan utuh tentang bagaimana hijrah Nabi Muhammad melalui 40 versi buku yang berbeda-beda. Nah, Anda bisa membuat konsep itu
dalam bentuk peta pikiran, coretan-coretan di kertas, atau yang lebih advance dalam bentuk PowerPoint kalau saya terbiasa bikin PowerPoint. Sehingga sobat-sobat, PowerPoint yang sudah saya miliki ini sekarang ya, per April 2026 saya punya 200 lebih PowerPoint. 200 lebih PowerPoint dengan berbagai topik. Jadi semua ribuan buku yang saya baca itu ya terwujudkan dalam PowerPoint itu. Karena ide-idenya sudah dikoneksikan. Kalau saya menyampaikan satu slide, saya tahu slide ini dari berbagai buku yang berbeda. Buku A, B, C, D. Nah, kalau udah sampai di tahap itu, maka ilmu literatur yang pernah dibaca itu terkoneksi sinergi, sinkron seluruhnya. Nah, itulah yang ingin saya bangun. Saya ingin mengajak sobat-sobat untuk berpikir dengan cara seperti ini di level sinergis. Jadi bukan sekedar baca buku yang penting tamat, tapi Anda punya sesuatu yang dihasilkan dari membaca buku itu. Karena bukan prestasi besar, sobat-sobat, betul. Bukan prestasi besar menamatkan buku itu ya. Apa gunanya menamatkan buku kalau bukunya nggak berguna? 500 halaman Anda selesaikan nggak berguna apa-apa, apa gunanya? Nggak bisa diajarkan, nggak mengubah pola pikir, nggak bermanfaat bagi finansial, karir. Ya paling juga keren, nah, saya udah menamatkan buku itu, terus apa gunanya? Jadi buku yang berharga itu adalah kalau buku tersebut berdampak bagi hidup Anda. Dampaknya apapun, apalagi berdampak bagi hidup Anda, bahkan bagi hidup orang lain diajarkan, itu kan lebih dahsyat lagi. Nah, kalau nggak seperti ini sahabat-sahabat, maka kita akan cenderung bisa melupakan, gampang banget melupakan. Ini menurut penelitian dari berbagai ahli, termasuk juga Hermann Ebbinghaus. Ebbinghaus ini dari Jerman, dia meneliti bahwa dia menggunakan penelitian ini bagi dirinya sendiri. Dia coba hafalkan berbagai nama random berbagai nama ini dihafalkan. Lalu dia teliti bagaimana tingkat memori yang tersisa setelah beberapa jam. Ternyata setelah 9 jam sudah hilang 60% memorinya itu. Jadi udah banyak lupa, tinggal sisa 40% lagi. Dari misalnya 100 kata yang dia coba hafalkan, tinggal tersisa 40 kata. Setelah seminggu, 3 minggu, setelah 1 bulan, tinggal tersisa 25%. Itulah memori kita. Kalau setiap buku yang kita baca nggak pernah diapa-apain. Maka sobat-sobat coba ya, saya ingin menyadarkan hal ini, bahwa daya baca kita itu umumnya tidak berkembang sejak kita menjadi pembaca pakar. Pembaca pakar itu istilah ya dalam pengembangan anak-anak. Begitu anak bisa membaca buku sudah menjadi the expert reader. Tapi ketika kita sudah menjadi expert reader ketika SD, sampai hari ini barangkali nggak berkembang kemampuan baca kita. Gitu aja. Yang penting bisa membaca buku selesai tamat. Tapi nggak berkembang strategi metodenya. Kalau kayak gitu, buku apapun yang kita baca, 1000 halaman kita baca, sebulan kemudian tinggal tersisa 250 halaman yang masih kita ingat. Apalagi kalau kita cuma baca 100 halaman. 100 halaman buku dalam setahun. Sebulan kemudian tinggal tersisa 25 halaman. So, setiap buku yang sudah kita pelajari, yang bisa kita baca, selain dibuatkan catatan-catatan pinggirnya, dibikinkan ide-idenya, dibikinkan link-linknya. Ada metodologi yang namanya mnemonik. Ini metode yang dikembangkan oleh para pemikir Yunani zaman dulu untuk mengaitkan seluruh informasi yang kita miliki itu dengan angka, dengan nama, dengan gambar misalnya, dengan berbagai konsep sampai akhirnya kita punya konsep sendiri. Cobalah konsep-konsep ini sahabat-sahabat ketika Anda membaca buku.